hari-hari ini banyak orang bersaksi, yang disaksikan enggak itu, saudara. Yang disaksikan itu ya mujizat yang untuk memberkati, untuk membuat hidup kita nyaman, untuk semuanya difokuskan kepada manusianya. Boleh, loh ya. Kalau untuk kita menjadi berkat bagi sesama kita itu boleh. Cuman ketika kita menjadi saksi, kuncinya bukan itu, saudara. Kuncinya adalah meninggikan nama Kristus. Kuncinya adalah membuat supaya Kristus ini dikenal. Jadi kita memperkatakan, yang kita perkatakan harus pusatnya pada Kristus. Haleluya. Mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh belajar seperti Maria duduk diam di bawah kaki-Mu, Tuhan. Kami tahu kami sangat membutuhkan firman-Mu untuk boleh bermanifestasi dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau sendiri membuka telinga rohani kami, supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, Tuhan. Supaya kami menurut untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Berkati kami, Tuhan, dengan urapan Roh Kudus-Mu, maka hidup kami akan menjadi pelaku-pelaku firman itu. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, kami mengucap syukur. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Luar biasa. Bahasa Inggrisnya apa? Ascension Day. Jadi hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita memang memperingati ya setiap tahun bagaimana cerita daripada kenaikan Tuhan Yesus ini. Ya tentunya sekarang ini juga kita akan membaca ya firman yang dinyatakan mengenai kenaikan Tuhan Yesus ya. Jadi mulai dari Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai, wah ini banyak ini, sampai 11. Ya kita akan baca mungkin sampai 8 ya, 9, 10, 11-nya kita ulas sebentar. Baik, kita membaca, saya akan membaca mulai dari ayat 6 dengan perikop Yesus terangkat ke sorga. Ayat 6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat 7, jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Ini ayat kunci, saudaraku. Jadi kekristenan itu sebetulnya bukan itu ya, cuman ya ayat ini aja, bukan yang lain-lainnya. Jadi ayat ini jelas sekali mengatakan bahwa kita ini akan menjadi saksi Kristus. Dan ini ayat atau perkataan Yesus ini dikatakan pas sebelum Tuhan Yesus itu naik ke sorga. Jadi ini sesuatu yang krusial ya, kritis sekali untuk setiap daripada kita tuh mengerti yang dimaksud menjadi saksi itu apa. Karena kalau enggak, kita tuh banyak Kristen yang ya mohon maaf hari-hari ini salah kaprah. Jadi ada yang ngomong, kamu kalau jadi Kristen pasti diberkati Tuhan, berkelimpahan dan lain sebagainya. Ya, semua orang pasti senang ya mendengar hal-hal yang seperti ini. Sesuatu yang sifatnya menyenangkan ya. Siapa yang tidak mau dikasih berkat? Semua mau. Cuman apakah kekristenan itu hanya mengenai berkat? Oh enggak, saudara. Sebetulnya berkat itu efek sampingannya ya. Itu istilahnya mengikuti, bukan intinya. Nah kalau kita menjadikan kekristenan itu intinya di berkat, itu kita keluar dari rancangan Tuhan. Kita keluar dari kehendak Tuhan. Karena Tuhan jelas mengatakan bahwa kita semua itu akan menjadi saksi. Ketika Roh Kudus itu dicurahkan, kita akan menjadi saksi. Kata kuncinya apa? Di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria
dan sampai ke ujung bumi. Nanti akan saya jelaskan ya. Jadi ada maksudnya, bukan cuma di satu tempat. Tapi Yerusalem itu kita bicara kota asal ya. Kalau kita bicara kehidupan kita itu bicara mengenai keluarga terdekat kita. Mungkin bicara suami, istri, anak yang kumpul ya, yang sehari-hari, orang tua dan yang dekat sekali. Terus bicara Yudea itu Yehuda ya. Yehuda itu suku yang betul-betul memberitakan Injil, di mana Yesus lahir dari suku Yehuda. Itu bicara mengenai family, keluarga dekat, keluarga sekitaran ya. Misalnya sama-sama marganya. Itu kita harus menjadi saksi di situ. Terus bicara Samaria. Samaria itu ya kayak teman-teman yang sedikit enggak ada hubungan keluarga tapi kumpul ya, yang jauh-jauh dikit. Nah, itu bicara Samaria. Dan bahkan sampai dikatakan sampai ke ujung bumi. Berarti apa? Kepada setiap orang kita itu harus menjadi saksi. Nah, menjadi saksi ini ya bahasa Yunaninya marturia ya, tahu ya? Itu bicara martir. Martir, saudara tahu martir? Ya ingat ya, martir itu menjadi saksi sampai mati ya. Kita bicara contoh yang paling diingat orang itu adalah Stefanus. Nah, tetapi Tuhan minta, apakah Tuhan minta kita semua mati seperti itu? Enggak, saudaraku. Nanti saya akan bahas. Kita bahas bersama-sama ya, supaya apa? Supaya kita enggak salah kaprah. Jadi Tuhan enggak minta kita ikut Kristen itu harus mati seperti yang dikatakan di Alkitab, dirajam lah, dihukum gantung, dicambuk. Bukan seperti itu. Cuman kita harus belajar dari bapak-bapak pendahulu kita yang telah ikut Yesus dan mereka telah melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan mereka. Yang jelas kita tahu bahwa semua dari kita diminta untuk menjadi saksi ya. Sebelumnya kita akan lanjutkan ayatnya. Ayat 9 ya, dikatakan sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka ya. Jadi luar biasa. Jadi setelah Yesus mengatakan bahwa saudara dan saya itu harus nantinya menjadi saksi Tuhan. Terus habis itu Tuhan Yesus diangkat naik, saudara. Loh, ini sesuatu yang ya kalau sekarang kita lihat ya kita percaya karena banyak film kayak Avenger ya. Orang-orang yang bisa naik gitu ya. Bahkan dongeng-dongeng pun banyak, dewa-dewa bisa terbang. Tapi ini ditulis di Alkitab, saudaraku. Jadi saksinya tuh banyak, bukan 1-2 orang. Padahal kalau kita ngomong di pengadilan, ada saksi 2 orang sudah sah. Ini yang menyaksikan tuh lebih dari 50 orang, bahkan di tengah lain bisa ratusan orang. Murid-murid dan pengikut dan mereka semua yang melihat. Jadi banyak sekali, karena setelah terjadi pengangkatan ini, itu mereka langsung banyak yang ketika mereka menyaksikan mujizat ini, mereka menjadi pengikut-pengikut Kristus. Jadi Yesus ini naik. Seperti kalau film Avenger itu kayak terbang, kayak Superman itu loh, terbang. Dan Tuhan juga mengatakan, seperti waktu Tuhan ini naik, demikian pula nanti pada akhir zaman Tuhan juga akan turun di tempat dia naik, yaitu apa? Di Bukit Zaitun. Jadi kalau nanti saudara dan saya sebagai pengikut Kristus, kita dijanjikan yang belum terjadi adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Nah, nantinya Tuhan Yesus juga akan turun, menginjakkan kakinya di mana dia naik ke sorga, yaitu di Bukit Zaitun. Dan saudara dan saya yang beriman di dalam Tuhan, yang sudah mati akan diangkat bertemu di udara, yang masih hidup akan langsung diangkat naik, diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Dan itu nantinya kita akan seperti mengulangi apa yang kita peringati setiap tahun, hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, saudara, hari ini kita mau berbicara mengenai bersaksi. Karena apa? Loh, karena ini tugas satu-satunya daripada Tuhan kepada saudara dan saya. Seringkali kita kan kita rindu ya setelah ikut Tuhan, Tuhan bagaimana aku ingin menyenangkan hatimu. Saya percaya semua dari kita kepingin itu. Wah, ada yang belajar teologi, ada yang belajar khotbah, ada yang belajar banyak hal. Ya, salah? Enggak salah, itu benar. Itu memperlengkapi.
Cuman intinya, kita harus ingat, intinya itu adalah di kata-kata menjadi saksi atau bersaksi. Nah, bersaksi itu ada dua macam, saudara. Ya, bagaimana cara kita bersaksi? Ada dua macam. Satu, kita memperkatakan. Ya, kita tuh memperkatakan. Jadi misalnya kalau puji Tuhan, kalau ada yang diperlengkapi Tuhan dengan karunia untuk berkhotbah, dia akan memperkatakan, mengajarkan firman, membuat orang bertobat. Ya, salah satunya kalau saya ambil dari Perjanjian Lama itu mungkin yang terkenal itu adalah Yohanes Pembaptis. Ya, Yohanes Pembaptis itu selalu dia tuh berteriak di padang gurun, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Nah, itu bersaksi. Salah satu caranya adalah kita memperkatakan. Ya, banyak dari saudara mungkin yang mendengar juga seringkali diminta Tuhan dan melakukan ini, bahwa saudara bersaksi, saudara memberitakan kebenaran firman Tuhan, saudara mengajar firman Tuhan di depan mimbar, ya, saudara melakukan semuanya untuk bersaksi. Nah, ini salah satu cara, ya, bagaimana kita bersaksi adalah kita memperkatakan. Nah, cuman yang saya mau diskusikan sedikit lebih mendetail itu, apa yang kita saksikan itu penting, saudaraku, ya. Sangat penting sekali, karena kuncinya menjadi saksi itu, saksinya siapa? Menjadi saksi Kristus. Kenapa dikatakan Kristus? Loh, karena kedatangan Kristus pertama itu untuk menggenapi semua nubuatan di Alkitab di Perjanjian Lama yang mengatakan bahwa nanti ada Mesias yang datang untuk menyelamatkan. Ya, kita tadi lihat di ayat sebelumnya dikatakan bangsa Israel tanya kepada Tuhan Yesus, kapan nanti masanya bahwa Tuhan akan menyelamatkan bangsa Israel. Tapi sebetulnya bukan cuma bangsa Israel, tetapi umat manusia. Karena kedatangan Kristus itu menggenapi hukum Taurat. Kedatangan Kristus itu membuat apa? Saudara dan saya, semua, ya, bukan cuma bangsa Israel, semua orang, semua umat manusia punya kesempatan untuk diselamatkan, untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan, untuk bertobat. Karena apa? Karena kerajaan Allah itu sudah dekat. Karena Yesus menggenapi. Nah, kita tuh harus menjadi saksi seperti itu, menjadi saksi bahwa Kristus itu adalah Mesias. Menjadi saksi supaya apa? Supaya yang belum tahu itu bisa tahu. Supaya yang belum mengenal Kristus bisa belajar untuk mengenal Kristus. Ya, mohon maaf, mungkin di sini tidak ada, mungkin di luar negeri. Hari-hari ini banyak orang bersaksi, yang disaksikan tidak itu, saudara. Yang disaksikan itu ya mujizat yang untuk memberkati, untuk membuat hidup kita nyaman, untuk semuanya difokuskan kepada manusianya. Boleh, loh ya, kalau untuk kita menjadi berkat bagi sesama kita itu boleh. Cuman ketika kita menjadi saksi, kuncinya bukan itu, saudara. Kuncinya adalah meninggikan nama Kristus. Kuncinya adalah membuat supaya Kristus ini dikenal. Jadi kita memperkatakan, yang kita perkatakan harus pusatnya pada Kristus. Ya, saya tidak mau menyebut beberapa hamba Tuhan, ini ada memang hamba-hamba Tuhan yang kalau khotbah itu sukanya bicara berkat, ya banyak, ya. Ada lagi hamba Tuhan kalau khotbah sukanya bicara mujizat. Ada lagi hamba Tuhan yang kalau khotbah bicaranya selalu mengenai Tuhan Yesus. Nah, kalau saya pribadi, saya akan memilih yang ketiga. Karena apa? Karena kita menjadi saksi Kristus. Kita bukan menjadi saksi untuk mujizat, kecuali, saudaraku, kita menyaksikan apa yang telah Alkitab katakan, apa yang sudah ada di Alkitab. Jadi bukan kesaksian pribadi, sehingga nantinya akhirnya kesaksian yang diperkatakan itu sebetulnya kita harus menjadi saksi untuk Kristus, tapi kita menjadi saksi untuk apa yang kita perkatakan. Jadi untuk menguatkan apa yang kita khotbahkan, untuk memberitakan, menguatkan pemberitaan kita. Ya, nah ini saya mungkin di sini tidak ada. Biasanya gini-gini di luar negeri banyak. Kalau di Indonesia ini aman-aman, pokoknya kita semua tuh benar. Tapi saya cuma mengingatkan bahwa kita ini harus jadi saksi. Ketika kita mau memperkatakan, ketika kita mau menyaksikan,
Alangkah baiknya kita menyaksikan apa yang telah Yesus perkatakan, apa yang telah Yesus perbuatkan menggenapi janjinya, apa yang Yesus janjikan di firman-Nya. Itu yang pertama, bukan mengenai diri kita sendiri, saudaraku. Karena seringkali ketika kita menyaksikan diri kita dan kita lupa bahwa kita sebenarnya harus meninggikan dan memuliakan nama Kristus, akhirnya kita bisa terjebak dalam kesaksian kita sendiri. Itu yang pertama. Bagaimana bersaksi? Yang pertama, kita memperkatakan, ya. Saudara bisa memperlengkapi dengan apa? Dengan belajar Alkitab, pendalaman Alkitab, sekolah teologi. Banyak hal yang bisa saudara lakukan. Ya, kita lihat kalau Stefanus, ketika Stefanus sebelum mati dirajam, itu di Kisah Rasul 7, ya. Saudara bisa membaca mulai dari awal. Bagaimana dia tuh menceritakan bangsa Israel tuh dibawa Tuhan keluar dari tanah Mesir, dituntun melalui Musa, dinaungi oleh Roh Kudus, ya. Tudung awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari untuk membuat bangsa Israel menerima roti mana sepanjang perjalanan sampai mereka menemukan tanah perjanjian. Itu dia tuh kayaknya menceritakan mengenai Alkitab. Saksinya tuh memperkatakan mengenai bagaimana kebaikan Tuhan untuk membawa saudara dan saya, waktu itu bangsa Israel, masuk ke tanah perjanjian. Itu salah satu cara untuk bersaksi, ya. Memperkatakan yang ada di Alkitab, memperkatakan yang sudah terjadi. Kesaksian yang kedua, dan ini jauh lebih penting, saudara, yaitu kita bersaksi dengan melalui kehidupan kita. Loh, bagaimana? Nah, bersaksi melalui kehidupan ini tidak gampang, saudara. Karena apa? Supaya saudara bisa bersaksi, supaya orang lain bisa menilai kehidupan saudara, saudara harus menjadi pelaku firman. Saudara harus menunjukkan kepada masyarakat, ya, bahwa saudara ini telah mengalami kelahiran baru, mengalami perubahan. Ya, kayak contohnya kalau di perjanjian di perjanjian baru, kita lihat adalah Rasul Paulus. Kita semua tahu Rasul Paulus sebelum dia bertobat, dia adalah Saulus. Dia adalah ahli Farisi, orang Taurat yang memang, ya, dikatakan dia itu calon penggantinya daripada Rabi Gamaliel, ya. Di mana Rabi Gamaliel itu merupakan salah satu dari rabi pimpinan pucuk dari salah satu sekte yang pada waktu itu dikatakan paling kuat di Yerusalem, dan dia itu digadang-gadang menjadi penggantinya. Sehingga apa? Sehingga dia sangat giat untuk melakukan yang dikatakan pekerjaan Tuhan yang menurut dia itu adalah apa? Mengejar-ngejar pengikut Kristus dan membunuh mereka. Termasuk Stefanus itu salah satu juga dari grupnya Saulus yang sampai membuat dia terbunuh. Dan Saulus itu begitu kejamnya, dan dia merasa dia melakukan semua itu untuk Allah. Dia melakukan semua itu untuk kebaikan Tuhan. Tapi sebetulnya dia itu melakukannya dengan salah, karena dia tidak melakukan semuanya dengan kasih. Dan yang terjadi apa? Ketika Tuhan menjamah dia dan dia mengalami kebutaan selama 3 hari, setelah ditumpangi tangan oleh Ananias, dia mengalami kesembuhan dan dia betul-betul mendedikasikan kehidupannya kepada Kristus. Jadi kalau kita melihat kehidupannya, wah, berubah, saudaraku. Dia yang dulunya adalah calon dari guru besar, ya, rabi, menggantikan rabi kepalanya untuk menjadi pemimpin. Saudara tahu, seorang rabi kalau zaman Yahudi itu, wah, itu jabatan yang paling tinggi, saudaraku. Wah, sangat-sangat terhormat sekali. Tapi dia meninggalkan itu semua. Dia ikut Kristus. Bahkan dia rela dia sendiri dikejar-kejar. Bahkan dikatakan dia dicambuk sampai berapa kali? 7 kali 39 kali, ya. Dia dicambuk berulang-ulang kali, disiksa, tidak bisa makan. Hanya untuk apa? Hanya untuk menjadi saksi Kristus. Bahkan dia juga memutuskan dia tidak mau berkeluarga, karena memang zaman itu, saudaraku, sebagai orang Kristen, pengikut Kristus itu, kalau kita di zaman Romawi mengaku bahwa kita pengikut Kristus, kita langsung mati, saudaraku. Dibawa di stadion, diumpankan, dimakankan hidup-hidup di singa, ya. Jadi singa itu dibikin lapar, terus orang-orang yang ngaku yang Kristen, ya, mengaku dengan mulut dia itu beriman kepada Tuhan Yesus, dia ditaruh di stadion,
dijadikan makanannya singa hidup-hidup, dimangsa hidup-hidup. Sehingga apa? Sehingga Rasul Paulus memutuskan, saya enggak mau nikah. Supaya apa? Supaya dia bisa betul-betul murni menjadi saksi Kristus. Jadi cara kedua ini bagaimana? Kita harus menjadi saksi Kristus itu melalui perubahan kehidupan kita. Jadi tunjukkan bahwa setelah kita tuh ikut Kristus, kita tuh mau untuk menjadi pelaku firman. Ya, kita ya otomatis yang paling tahu adalah keluarga terdekat, ya, dikatakan Yerusalem. Yerusalem itu apa? Ya istri kita, suami kita, anak-anak kandung kita, ya. Yang kumpul setiap hari itu pasti tahu. Setelah orang ini jadi anak Tuhan, orang ini berubah enggak? Kalau dulu pemarah, sekarang tambah marah atau tambah sabar? Kalau dulu pemaaf, sekarang lebih enggak bisa ngampuni orang, apa lebih bisa ngampuni orang? Nah, ini sesuatu yang dikatakan Tuhan, kita harus menjadi saksi. Jadi satu, kita memperkatakan. Kedua, kita harus merubah kehidupan kita menjadi orang-orang yang lahir baru. Jadi betul-betul menunjukkan kepada keluarga kita. Jadi kalau saudara mau tanya apakah saudara sudah menjadi saksi, tanyalah kepada keluarga yang terdekat. Kalau kita merasa kita masih belum seperti yang Tuhan mau, ayo kita belajar untuk menjadi saksi. Mulai dari Yerusalem. Kita minta pimpinan Tuhan, kita berdoa kepada Roh Kudus untuk membuat kita ini mengerti apa yang Tuhan mau, untuk membuat kita mengalami kelahiran baru, untuk membuat kita ini bisa mengalami buah roh, ya, kasih, sabar, ya, tidak gampang marah, maksudnya bisa mengampuni, tidak sampai istilahnya ngeceng, ya, kepahitan dengan orang lain dan jahat, ya. Mungkin kalau kita bekerja, kita berusaha untuk bekerja di pekerjaan-pekerjaan yang berkenan di hadapan Tuhan, ya, bukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak berkenan. Karena hari-hari ini mungkin kalau kita bandingkan dengan 10 tahun, 15 tahun yang lalu, kita hidup di Indonesia, Tuhan memberikan kita kasih karunia yang begitu luar biasa karena pemerintahan, jajarannya semua sudah perlahan-lahan menuju ke arah yang baik dalam tanda petik. Yang dulunya banyak korupsi sekarang sudah hampir nyaris tidak ada, saudaraku. Ya, kalau ada itu di luar negeri. Di Indonesia ini sudah, ya, korupsi sedikit langsung KPK, saudara. Nah, jadi semua ini kita menuju ke arah yang lebih baik. Jadi kalau kita dulu mungkin terjebak melakukan bisnis-bisnis yang seringkali kita menghindar pajak, mungkin melakukan sedikit jalan pintas, itu mungkin hari-hari ini, ya, kita bisa menjadi saksi, mungkin di keluarga kita, di Yudea, di Samaria, di rekan-rekan kerja kita, ya, di profesional tempat kita kerja, bahwa kita mau kerja untuk menjadi saksi Kristus. Kita harus menunjukkan bahwa ini, saya bekerja dengan caranya Tuhan. Saya tidak mau bekerja yang tidak baik, saya tidak mau bekerja yang enggak, tapi saya hanya mau bekerja menjadi saksi Kristus. Jadi saudara, kenaikan Tuhan Yesus kita peringati setiap tahun. Tahun ini Tuhan mengingatkan, ayo jadi saksi yang benar. Pertama, kalau kita memperkatakan, kita perkatakan untuk memuliakan nama Kristus. Bukan untuk memuliakan nama sendiri, bukan untuk meninggikan nama sendiri, bukan untuk seolah-olah kita yang bisa mengadakan mujizat, ya. Meskipun kita ngomong dalam nama Yesus, tapi ceritanya itu seakan-akan melalui kita bahwa mujizat itu dinyatakan. Atau bahkan kita menjanjikan berkat-berkat yang semestinya kita semua tahu bahwa itu adalah mengikuti anak Tuhan. Bukan kayaknya pasti diberkati seperti yang para hamba Tuhan di luar negeri yang bersaksi itu. Jadi hati-hati saudaraku, ya. Saksi kita perkatakan yang baik, yang benar, memuliakan nama Kristus. Dan yang lebih penting lagi adalah bersaksi melalui kehidupan kita sehari-hari. Baik itu di keluarga, kepada keluarga dekat kita, maupun kepada, ya, bahkan mungkin yang lebih bisa mengerti apakah kita menjadi saksi Kristus itu sebetulnya apa. Ya, kalau saudara punya pembantu rumah tangga, ya pembantu rumah tangga saudara. Apakah saudara melakukan firman Tuhan? Itu mereka semua yang tahu. Karena apa? Mereka semua setiap hari berkumpul bersama-sama. Jadi Tuhan mengingatkan, kenaikan Tuhan Yesus
supaya saudara dan saya siap untuk menjadi saksi ya. Di Yerusalem, di rumah yang suka marah, di luar negeri, di sini tidak ada. Ayo belajar tidak marahan ya. Yang tidak bisa ngampuni, ayo belajar ngampuni ya. Yang judes sama suaminya, sama istrinya kurang ngasih jajan, ayo bertobat ya. Kasih jajan yang banyak, tidak boleh judes-judes. Nah, ini namanya bersaksi. Di pekerjaan pun begitu. Yang bekerja baik secara profesional maupun yang mungkin pebisnis ya. Sekarang jangan pikirkan jalan pintas. Ayo jalannya Tuhan saja. Yang baik, tidak korupsi. Yang bisa menjadi berkat. Kalau dagang, jangan hanya mikirkan keuntungan sendiri. Tapi bagaimana kita bisa dagang menjadi berkat. Ya. Jadi kalau kita hanya memikirkan cuan kita sendiri, yang lainnya rugi pun kita tidak peduli, itu tidak benar. Karena apa? Karena Tuhan minta kita menjadi saksi Kristus. Kristus itu apa sih? Kristus itu datang. Dikatakan di Yohanes 10 ayat 10b. Aku akan datang untuk membawa kehidupan. Kehidupan yang berkelimpahan. Jadi apa? Dia itu datang untuk menjadi berkat, saudaraku. Jadi dia mau ketika kita menjadi saksi, kita juga harus hidup menjadi berkat. Buat siapa? Buat sekitaran kita, terutama Yerusalem, keluarga, Yudea, kerabat, ya, Samaria, mungkin rekan kerja kita, bahkan sampai ke ujung dunia. Kalau saudara dipercaya Tuhan, diberi kasih karunia yang luar biasa, ayo jadi saksi Tuhan. Lakukan sesuatu yang menimbulkan legacy ya. Saya mungkin tidak mau nyebut nama, tapi saya tahu anak-anak Tuhan di Indonesia terakhir ketika ada seorang mengulas bagaimana sebetulnya banyak orang menjadi filantropis ya. Filantropis itu orang yang suka berkati itu loh. Yang kayak misalnya kalau ada yayasan yang perlu misalnya pengobatan gratis, HIV AIDS, itu dia ikut ngasih uang ya. Itu banyak sekali anak-anak Tuhan melakukan dan terlibat. Bahkan sampai tingkat Asia itu rankingnya anak-anak Tuhan itu terlibat banyak sekali, saudaraku. Ayo, itu adalah menjadi saksi, saudaraku. Karena apa? Karena menjadi saksi itu betul-betul kita tuh memuliakan nama Kristus, bukan memuliakan diri sendiri. Amin. Hidup menjadi berkat seperti Yesus datang hanya 3,5 tahun di bumi dan dia akhirnya naik ke surga kembali. Itu hanya untuk apa? Menjadi berkat, memberikan kehidupan yang berkelimpahan buat saudara dan saya. Ya, kita akan lihat, kita akan baca sebagai ayat terakhir ya. Ayat Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, keluargamu, dan di seluruh Yudea, kerabatmu, Samaria, rekan-rekan kerjamu, bahkan sampai ke seluruh dunia. Saudaraku, mari kita melakukan firman Tuhan, mari kita belajar untuk menjadi saksi Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh dimeteraikan dalam kehidupan kami, di dalam hati kami, dalam pikiran kami, dalam perbuatan kami Tuhan. Karena kami tahu bahwa ketika kami melakukan firman-Mu, maka firman-Mu akan mengubah seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat yang Kau berikan melalui kasih karunia pada Tuhan Yesus Kristus, dengan pengurapan meterai Roh Kudus dalam kehidupan setiap daripada kami, yang mana Roh Kudus akan selalu menuntun, selalu melindungi, selalu memberkati setiap daripada kami, mulai dari hari ini Tuhan, sampai Engkau datang yang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.